Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dera Darmawan, NPM 25312017. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai puasa dan zakat sebagai pilar kesucian, membangun kesolehan pribadi dan kepedulian sosial melalui pembelajaran ibadah dalam Islam. Bagian 1, ibadah puasa, menahan diri untuk mencapai derajat takwa. Kewajiban berpuasa. Allah pernah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah berteriak-teriak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun dan syarat puasa. Syarat wajib, yang pertama adalah Islam, yang kedua ada baligh, yang ketiga adalah berakal sehat, yang keempat suci dari haid atau nifas, dan yang terakhir adalah mampu dalam kurung sehat. Lalu ada niat, menanamkan keinginan di dalam hati untuk berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah imsak, menahan diri dari makan, minum, dan segala pembatal puasa dari terbit fajar hingga maghrib. Hikmah dari ibadah puasa sendiri, yang pertama, meningkatkan ketakwaan, melatih kepatuhan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, empati sosial, merasakan penderitaan mereka yang kekurangan dan memicu rasa syukur. Yang ketiga, sehat fisik, memberikan waktu istirahat bagi organ pencernaan atau detoksifikasi alami. Dan yang terakhir yaitu kontrol diri, melatih kesabaran dan emosi dalam menghadapi godaan duniawi. Bagian 2, ibadah zakat, mensucikan harta dan membersihkan jiwa. Syarat zakat sendiri, syariat zakat, Allah pernah berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berfungsi sebagai penyeimbang ekonomi dan pembersih harta dari hak orang lain. Jenis-jenis zakat sendiri yaitu ada dua, yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sendiri adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan setiap muslim di bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, biasanya berupa makanan pokok, yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Dan zakat mal sendiri adalah harta yang dikeluarkan atas kepemilikan emas, perak, uang, atau hasil perdagangan yang telah mencapai nisab atau batas minimal, dan haul atau kepemilikan 1 tahun. 8 golongan yang dapat menerima zakat. Golongan atau ansaf. Yang pertama yaitu fakir miskin, adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup. Yang kedua itu adalah amil, petugas yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang ketiga yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau butuh penguatan iman. Yang keempat adalah fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau berdakwah atau pendidikan. Yang terakhir yaitu ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan ketaatannya. Dampak sosial distribusi zakat, yang pertama adalah zakat mengalirkan kekayaan dari orang yang berlebih kepada orang yang membutuhkan, menciptakan sirkulasi ekonomi yang adil. Dan sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.